Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktik kerja lapangan di Balai Pelatihan Kerja Yogyakarta. Saya di sini Azari Bastomi dengan NIM D4160131. Yang pertama, latar belakang. BLK Yogyakarta ini merupakan tempat pelatihan kompetensi yang ditujukan untuk membangun skill sesuai minat dan bakat kita masing-masing. BLK sendiri memiliki program pelatihan yang bermacam-macam, seperti yang pertama teknik otomasi, teknik audio video, tata boga, masak, perhotelan, dan lain sebagainya. Tiap BLK itu memiliki program pelatihan yang berbeda-beda. Nah, sehingga BLK merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan skill tambahan ketika kita selesai menempuh sekolahan. Dengan tujuan untuk mendapatkan skill dan tambahan yang di sini saya lupa masukkan, yaitu tempat untuk mencari kerja. Soalnya di BLK tersebut juga tersedia lowongan pekerjaan sesuai minat dan bakat yang kita tentukan. Adapun tujuan dari PKL ini, untuk tujuan dari BLK itu sendiri, yang pertama untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada peserta pelatihan di berbagai jurusan yang dilaksanakan atau yang dibuka, agar setiap lulusan pelatihan dapat mengisi lowongan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Peserta mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Terus tujuan dari saya mengikuti BLK, yang pertama sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah, yaitu praktek kerja nyata. Yang kedua sebagai mencari pengalaman pekerjaan, karena di BLK itu sendiri juga selain pelatihan, dia juga ada penempatan kerja selama 1 bulan. Yang ketiga, menambah skill di lapangan pekerjaan, karena skill di lapangan itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak harus paham dengan teori, juga harus paham di lapangan. Terus untuk mengikuti pelatihan BLK ini ada beberapa syarat. Yang pertama itu alur seleksi. Alur seleksi ini kita harus mendaftar. Mendaftar pertama itu mendaftar awal, kita mengisi berkas-berkas. Yang kedua itu tes tertulis dan tes wawancara. Jika kita udah lolos tahap tes tertulis dan wawancara, kita daftar ulang. Setelah daftar ulang, kita tinggal menunggu proses pelatihan dan penempatan kerjanya. Oh ya, di BLK itu sendiri bisa dilihat di gambar ini. Itu banyak keuntungannya kalau pelatihan di sini. Yang pertama, kita mendapatkan sertifikat. Terus yang kedua ya pengalaman kerja dan ilmu. Yang ketiga itu kita mendapat intensif tambahan dari BLK-nya itu sendiri, sama dari perusahaannya itu sendiri juga. Jadi ada 2. Terus yang keempat, mungkin gak usah muluk-muluk ya, kita bisa mencari relasi. Ya siapa tahu itu bisa menopang kita untuk masuk ke perusahaan tersebut. Ya mungkin itu saja sih yang untuk keuntungannya. Berikut ini hasil seleksi. Di hasil seleksi ini, maaf gambarnya nggak terlalu kelihatan karena saya lupa. Di sini saya ditempatin di nomor 8. Hasilnya itu di nomor 8 dengan nama RM Azari Bastomi.
Nah, di sini saya mengambil konsentrasi atau materi skill yang saya pelajari, yaitu otomasi dan kontrol. Nah, otomasi kontrol itu suatu jurusan teknik yang menerapkan sistem pembelajaran yang mengarah ke bidang perakitan sistem di dunia industri yang berbasis otomasi atau otomatik. Terus di materi ini juga dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama ada Arduino, yang kedua ada PLC, yang ketiga ada desain PCB. Nah, berhubung ketika saya mau mengikuti pelatihan ini terjadi kendala karena pandemi corona, sehingga saya tidak bisa mengikuti sehingga pelatihan yang diadakan oleh BLK Yogyakarta itu tertunda. Nah, maka dari itu untuk materinya sendiri saya meminta materi-materi pembelajaran dari pihak BLK itu sendiri. Terus jadi pemaparan saya itu nggak menjurus ke kegiatan saya sehari-hari, melainkan tentang apa sih yang diajarkan oleh pihak BLK itu, terus materi-materinya itu tentang apa saja yang dipelajari di BLK itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menjelaskan tentang proses pelatihannya, terus proses prakteknya, terus proses penempatan kerjanya dan lain sebagainya, karena saya tidak karena kegiatannya itu tertunda. Jadi saya hanya menyampaikan materi yang akan dipelajari ketika mulai masuk nanti. Yang pertama itu Arduino. Mungkin teman-teman yang di sini udah pada tahu Arduino itu apa. Dan Arduino itu pengendalian mikro single board yang bersifat open source atau terbuka. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk mempermudah penggunaan elektronika dalam berbagai bidang. Yang pertama bidang industri, sama bidang untuk pelajaran program. Penggunaan elektronika di perangkat keras ini memiliki prosesor yaitu Atmel, AVR, dan memiliki bahasa program sendiri. Nah, terus mungkin teman-teman yang masih asing, di sini juga Arduino bisa dijadikan sebagai PLC dengan software tertentu. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini merupakan gambar dari hardware Arduino, tipenya Pro Mini. Yang di sini mungkin teman-teman sudah tahu gambar yang ketiga ini software Arduino IDE yang standar. Nah, mungkin yang gambar yang di bawah ini yang gambar kedua. Ini gambar software Arduino PLC. Nah, ini sama seperti PLC pada umumnya, dia menggunakan ladder diagram. Terus untuk selanjutnya itu pin Arduino. Arduino itu memiliki pin input outputnya sendiri. Untuk Arduino yang standar, kita memakai bagian ini tadi. Bagian software Arduino IDE yang standar, dia pinnya seperti ini. Memiliki input digital, output digital, input digital, input analog, terus ada serial TX-RX, ada I2C, SDACL, ada outputnya itu berupa digital, PWM, terus di gambarnya ini ada P-in, ada ground, ada 5 volt, 3,3 volt, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman lihat di gambarnya ini. Terus yang kedua itu Arduino PLC. Nah, kalau Arduino PLC itu nanti di softwarenya ini berupa ini. Cuman ada dua buah I/O, input sama output. Nah, di sini Arduino Nano yang tipenya PLC.
Yang di bagian sini ini artinya output, sedangkan yang di bagian sini input. Mungkin itu saja sih untuk materinya. Mungkin itu saja untuk materi Arduino. Karena tahapan selanjutnya setelah pengenalan seperti ini, kita langsung ke prakteknya. Itu yang dibilang oleh pihak BLK-nya. Nah, berhubung saya belum tahu prakteknya, terus modulnya itu seperti apa, jadi saya hanya bisa memaparkan seperti ini untuk bagian Arduino. Selanjutnya itu materi PLC. Nah, PLC itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu, angkatan 16, mungkin angkatan 16 maupun yang ngambil SMK jurusan elektronika, mekatronika maupun yang kelistrikan mungkin udah tahu PLC. PLC itu adalah kontrol logika atau program, atau kalau kepanjangannya itu program logic control. Itu adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan, pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Nah, terus PLC itu sendiri juga memiliki banyak jenis. Pada pelatihan yang di BLK ini saya tidak tahu jenis PLC apa yang mereka gunakan karena saya nggak dapat informasinya. Karena ya terhalang pandemi corona ini, jadi ya saya nggak tahu tipe dan itunya. Sehingga saya hanya menggunakan yang saya jelaskan nanti cuman PLC tipe Omron yang sering dipakai di kalangan sekolah menengah kejuruan maupun di perkuliahan, yaitu PLC Omron. PLC Omron itu juga banyak tipe-tipenya, ada tipe CP1L, CP1E, CP1D, dan lain sebagainya. Terus untuk gambarnya mungkin, saya juga lupa. Di PLC Omron ini, di semua software PLC ini kita juga bisa membuat program. Programnya bisa menggunakan ladder diagram, block diagram, sama melalui program C kalau nggak salah, saya lupa nama itunya. Selain kita bisa membuat program, kita juga bisa membuat interface-nya menggunakan HMI, Human Machine Interface kalau nggak salah, HMI. Terus untuk di PLC Omron kita menggunakan sebuah software yang namanya CX1. Nah, CX1 ini kita bisa membuat programnya sama membuat desainnya, desain interface. Bisa dilihat di gambar. Yang gambar ke-6 itu PLC Omron hardware-nya. Hardware PLC Omron tipenya CP1L. Terus yang di gambar yang ke-7 ini merupakan desain interface. Untuk programnya, untuk aplikasinya namanya CX Designer. Yang gambar nomor 8 itu merupakan program untuk program ladder diagram. Untuk softwarenya namanya CX Programmer. Terus untuk selanjutnya pin PLC. Pin PLC ini ada banyak. Karena setiap satu tipe itu dia mengeluarkan beberapa seri. Misalkan di sini CP1L, dia mengeluarkan 10 input output, 14, 20, 30, 40 sampai 60. Terus ada CIO 0, CIO 1, CIO 2. Maksudnya CIO 0, 1 sama 2 itu common channel input output 0, channel input output 2, channel input output 3. Nah, itu jadi kita bisa menggunakan sampai beberapa channel. Terus untuk database. Nah, untuk data sheet-nya bisa dilihat di sini.
Untuk input areanya itu dari 0 sampai 99. Oh ya, untuk penggunaannya kita pakainya 0.00 sampai 0.99. Terus kalau untuk outputnya kita menggunakan 100.00 sampai 100.199. Itu untuk PLC tipe Omron. Dia pakainya 00 untuk input, 100 untuk output. Terus di PLC ini juga tersedia serialnya juga. Terus ada address atau data memori. Terus di sini juga kita bisa mengatur timer, counter. Terus apa lagi? Masih banyak yang lainnya. Ini kayaknya ada untuk analog. Oh ya, di sini juga kita bisa melihat data analog. Tapi saya belum pernah mencoba. Mungkin di materi pada BLK ini ada pelajaran buat membaca data analog di PLC. Terus materi yang terakhir itu desain PCB. Desain PCB adalah fondasi kalian yang perlu dibangun bagi untuk kita yang hobi dalam pembuatan produk kontrol, otomasi dan sebagainya. Fondasi karena PCB ini ya digunakan untuk membuat jalur antara pin input ke sensor maupun sebaliknya. Jadi kalau kita menggunakan pengkabelan itu sedikit riskan, makanya diadain desain PCB. Terus untuk software yang digunakan untuk pembuatan PCB ini aslinya ada banyak. Berhubung karena saya tidak tahu software pembuatan PCB yang di BLK, jadi saya hanya memaparkan software yang sering saya gunakan, yaitu Eagle. Ini gambar Eagle-nya. Di sini bagian skematik, di sini bagian board. Untuk skematik sendiri itu adalah gambaran konsep desain yang mempresentasikan unsur-unsur yang ingin ditampilkan dengan menggunakan simbol grafik, bukan dalam bentuk yang sesungguhnya. Maksudnya itu kita hanya menggunakan simbol terus dihubungkan ke komponen-komponen lainnya dalam bentuk simbol. Intinya dalam bentuk simbol. Terus yang nantinya akan dicetak ke PCB. Nah, papan PCB itu memiliki beberapa jenis. Yang sering kita tahu itu single layer atau PCB polos. Yang kedua itu di sini nggak saya masukin, ada PCB berlubang. PCB berlubang. Terus yang ketiga itu ada double layer. Jadi atas sama bawah itu ada jalurnya dan lain sebagainya. Kalau semakin untuk 3 layer, 4 layer itu biasanya kita harus custom ke pabrik yang ada yang bisa melakukan itu. Terus untuk di gambarnya ini gambar contoh. Gambar sebelah itu contoh gambar skematik. Gambar 12 itu bentuk PCB-nya, PCB single layer. Terus yang gambar yang ke-13 itu ketika selesai pembuatan desain, terus kita cetak ke PCB-nya. Ini hasil akhirnya. Yang gambar 13. Terus kalau kita sudah selesai pelatihan selama 1-2 bulan, kita baru penempatan PKL atau praktek kerja lapangan. Itu dilakukan oleh pihak BLK bekerja sama dengan beberapa perusahaan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalkan saya kan di Jogja, berarti bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Jogja sesuai dengan bidang pelatihannya.
Terus proses PKL ini memakan waktu 1 bulan. Jika mau lebih, itu kedua belah pihak antara si perusahaan sama yang orang yang PKL tersebut itu sudah setuju untuk diperpanjang, maka proses PKL-nya akan diperpanjang. Oh, terus yang di bagian sini maaf, masih ada yang bagian apa? Eagle-nya belum saya hapus. Untuk kendala itu sendiri, jujur kendalanya gara-gara pandemi COVID-19, maka proses pelatihan sama PKL yang saya ajukan bulan Maret yang lalu itu ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk yang gambarnya di sebelah sini, ini gambar pemberitahuannya dari apa ya? Kalau ya dari pemerintah Jogjanya itu buat untuk menunda proses pelatihan. Itu untuk kendala. Terus untuk solusinya, dikarenakan bulan ini sudah direalisasikannya kebijakan new normal, maka proses pelatihan itu diadakan kembali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai protokol yang telah ditentukan. Terus untuk mulainya kembali itu di bulan 8, di bulan Agustus. Penempatan pelatihan sampai PKL-nya itu sampai di bulan 10. 8, 9, 10, 3 bulan. Terus kesimpulan yang utama yang saya dapat dari saya melihat data-data sudah saya riset buat BLK-nya itu sendiri, itu BLK merupakan tempat untuk menambah skill kompetensi yang kita minati. Yang kedua, BLK juga menjadi tempat kita untuk mencari pekerjaan yang kita inginkan. Yang ketiga, biasanya BLK itu sendiri mengadakan sertifikasi. Biasanya mengadakan sertifikasi K3, terus penempatan kerja di luar negeri. Terus yang kemarin itu, biasanya juga sering diadakan sertifikasi PLC. Karena kalau di industri-industri yang pernah saya kunjungi di Palembang itu kayak sertifikasi PLC. Jadi kemampuan PLC kita udah sebatas mana kayak gitu. Itu sertifikasi PLC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Karena pandemi ini ya saya tidak bisa memaparkannya secara gamblang, karena itu tadi saya nggak ikut terjun langsung ke pelatihannya, nggak terjun langsung ke kegiatan PKL-nya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.